Kalau cewek mendingan Nunggu gak usah dulu, beli rumah, simpan. mending suaminya yang beli rumah. Rumah hunian yang cocok banget buat traveler. 2 acara langsung ini kan gede banget ya. Kalau di Indonesia sendiri Siang malam tunggu panggilan. gitu kan. Girls di luar sana nih gitu ya. Bukan, itu yang dari Papua. Padahal gue kemarin baru dari Konawe loh, ini bisa skip. Ada nih salah satu temen gitu ya, itu dia bikin rumahnya tuh kece banget. Seru-seruan dulu. Gue Oke. pengen ngetes nih. Apa nih? Gue pengen ngetes kemampuan mereka ya, Oke. seorang financial planner dan seorang Waduh, blogger. ini Ya, pencitraan bisa rusak nih. Follower Ini gamesnya gampang banget loh. Ini Gampang ya, games gampang ya. anak kecil sebenarnya. Jangan anak SD aja udah tahu. Jadi gue akan Oke. ngajak mereka di segmen namanya Monday Challenge. Nah, di segmen Monday Challenge kali ini gue akan nantang mereka berdua nih untuk ikutan di quiz cerdas cermat. Yeay. Pertanyaan simpel sebenarnya. Jadi kalian berdua Oke. cuman gue akan ngasih pertanyaan. Ini pertanyaan rebutan. Ya, jadi yang bisa langsung Tombolnya angkat mana tangan. tombolnya? Angkat tangan aja gitu langsung. Oke, yang bisa jawab. Tapi jangan sampai nggak diangkat tangan ya. Pertanyaan pertama. Disimak baik-baik. Ini pertanyaan matematika. Berapakah usia Oki sekarang ini jika dia lahir tahun 1943 di bulan Juni? Oh buset, bentar. 1943 di bulan Juli. Aduh. Ayo. Silakan, silakan. 64. Ayo. Berarti deket-deket 65. Waduh. Aduh, saya terbukti matematika. Iya benar, makanya saya masuk politik nih. Ini kan kuliahnya. tahun 1943. Indonesia 45. Indonesia Oh, 45. iya, 45. Iya, Umur oke. Indonesia Sekarang Indonesia berapa? berapa ini? Kurang nasionalis nih kayaknya. Ayo. 70. Jawab nih. Ada sih jawabannya tapi 72, pokoknya. 75. Tar dulu. 43 kan? Berapa ya? Ayo. Indonesia 85. 72 tahun ini. Bener 85. 75 kan Juni. Bener. Oh ya udah berarti hostnya. Kan? Aku Oke. dapat bisikan-bisikan gitu sih tadi dari Oke. Nah, pertanyaan kedua ini masih matematika nih. Berapakah 144 dibagi 2? 144 dibagi 2. Saya. Sorry, bagi 12, dibagi 12. Saya. Dulu. Kok Bagi 12 sih? 144 dibagi 12. Ya saya 12. Oh, pinter. Yeay. Gue bilang tadi 12. Tapi lu nggak angkat tangan. Iya sih. Kurang peka memang kalau Gimana? laki-laki itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Oke. ini kayak sejarah ya. Iya Oh, sih. sejarah menarik nih sejarah nih. Siapakah penemu termometer? Termometer. Ayo. Termometer. Pasti temennya James Watt nih. Siapa? Termometer siapa ya? Ayo, ada yang tahu? Enggak. Saya taunya penemu Facebook. Itu mah dekat. Nggak tahu? Pernah dengar namanya Galileo Galilei? Ah, iya. Nah, itu dia penemu termometer. Aduh maaf ya Om Galileo. Pertanyaan selanjutnya ini masih sejarah. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Saya. PR Supratman. Nah, benar. Bareng-bareng, poinnya bagi 2. Jadi, duluan. Aduh. Oke, nah ini masih nyambung. Apakah kepanjangan dari W.R. Supratman? Saya. W. Rudolf Supratman. Nah, betul. Oke. Nah, ini berhubungan sama geografi nih. Wah, Terletak di provinsi manakah daerah Kolaka? Sulawesi. Ayo. Katakan. Oh iya. Kolaka itu Sulawesi Aha. Tengah ya? Barat. Kolaka Saya. Utara. Sulawesi Utara. Salah. Tenggara. Ya. Iya. Padahal gue kemarin baru dari Konawe loh. Ini bisa skip nih kebanyakan tempat yang didatengin. Selanjutnya, ini masih berhubungan sama geografi. Bogota adalah ibu kota dari negara. Kolombia. Betul. Anak HI. Kalau matematika pas. Sombong. Nah, Iya. Nah ini alat yang digunakan untuk mencatat gempa adalah Bentar. Tar dulu bentar. Itu Ayo. satuannya. alat yang digunakan. Ayo. Di depannya S. Skala Kali. Richter. Bentar. S. Pas. Pas. Oke, nggak ada yang bisa. Itu seismometer. Oh, Ah, iya, itulah. seismograf. Pernah dengar kok. Iya. Terus ya selanjutnya, siapakah sosok pahlawan yang ada di pecahan uang 10.000? Ayo. He.
Nah, ayo. Aku biasa cashless nih, millennials cashless nih, millennials bayarnya pakai bohong banget kan backpacker. Ayo, 10.000. 10.000 Pangeran Antasari. Bukan, itu yang dari Papua. Ayo, siapa? Tapi gue nggak tahu. Dari Ayo, Papua. Ada yang tahu. Oh, 10 ribuan baru ya? Iya. 10 ribuan lama juga gue nggak tahu. Siapa, ayo? Namanya. Siapa? Itu Bapak ini, Bapak Papua. Ya, kan? itu ya benar. Jadi itu namanya Franz Kessel itu. Pak, maaf ya, Pak. Ini pertanyaan terakhir. Nah, ini matematika lagi. Aduh. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 4 minggu oleh 9 orang. Jika pekerjaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu, berapa pekerja yang harus ditambah? Ulang, 9. 4 minggu, 9 18. 18. Yeay. Weh, gila akhirnya Oke. gue bisa Oke, kita matematika. lihat yang paling banyak jawab siapa di games kali ini? Oh, dia Yes, yaudah. Followers naik, pencitraan bertambah. ternyata. Gue udah di TikTok. Oke, kalau gitu kita balik lagi nih ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk Oke. di Instagramnya @rumah123com. Oke, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Senur Senja. Oke, wah. Woi. Katanya, memiliki hunian merupakan impian semua orang. Tapi untuk mewujudkannya tidak mudah, apalagi sekarang harga properti sangat tinggi. Saya belum menikah dan sempat terpikir ingin memiliki hunian yang layak sebelum menikah. Sedangkan di sisi lain, biaya pernikahan itu nggak murah juga. Please, gimana caranya memiliki hunian dan punya tabungan untuk menikah? Nah, yang mau jawab siapa nih? Mungkin Jawaban- udah dua. Jawaban amatiran aja ya, Amatiran, nanti oke, ditambahin oke. sama Iya, yang iya, iya, pakar iya, gitu. iya, oke. Jadi sebenarnya kalau orang banyak yang bilang kan nikah sekali seumur hidup gitu. Jadi momennya harus benar-benar dibikin wah. Gua tuh kurang setuju sama idiom itu atau sama pemikiran perspektif kayak gitu. Karena menurut gua ya nggak perlu lah, karena kebanyakan kan orang-orang yang menikahnya mewah itu cuma pengen dilihat sama orang banyak kalau dia bisa bikin acara yang luar biasa gitu kan. Kalau gue sih lebih kayak yang ya udahlah yang sederhana aja, yang penting itu kita bisa kenang gitu. Memorisnya bisa kita kenang walaupun cuma sederhana gitu kan. Terus tadi pengen punya rumah di tahun baru gitu. Jadi setuju sih, kayak ya udah kalau lu punya uang mendingan lu beli dulu. Katakanlah nih, kita sebagai apa namanya fresh graduate, setahu gue tuh fresh graduate tuh gajinya nggak tinggi-tinggi banget ya, paling 6 juta ke atas lah, nggak sampai double digit, tergantung pekerjaannya sih. Belum tentu kenaikan gaji lu tahun berikutnya bisa naik pesat, paling cuma 50% atau berapa gitu kan. Tapi kan kalau properti itu naiknya bisa gila-gilaan kan, tadi kan bisa 200% bahkan. Jadi yang Tapi kalau tadi misalnya opsinya adalah nikah dulu atau beli rumah dulu. Kalau aku sih cenderung beli rumah dulu sih, karena kan ketika kita mau menikah dengan seseorang, berarti kita harus siap nih, kita akan menghidupi orang lain bareng kita gitu loh. Kalau kita nggak menjamin hidupnya akan baik, ngapain kita menikah gitu. Kalau case-nya cewek, Kalau cewek mendingan Nunggu nggak usah dulu, beli rumah, simpan. mending suaminya yang beli rumah. Oh gitu ya? Iya Egois dong. juga ya. Nah, kalau dari Miss Kiki nih gimana tanggapannya kalau untuk oke, ini? kalau misalnya dua acara langsung ini kan gede banget ya. Kalau di Indonesia sendiri menikah, ini kayak deja vu ya sebenarnya. Ininya kita pernah materi kayak gini juga. iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di Indonesia kan menikah dan punya rumah tuh dua hal yang besar, ya nggak sih? Oke, benar, Dan benar. kalau soal menikah kadang-kadang bukan soal kitanya. Kita sih pengennya simple lah gitu ya, tapi orang tua. Karena kan pernikahan itu biasanya orang Adat tua yang gitu pengen kan, adat atau segala apa. macem. Jika gitu ya, misalnya ada opsi nih dua nih, apakah bisa banget sebenarnya? Kalau bisa mah bisa banget sebenarnya, tapi harus diproteskan dulu mau yang mana. Apakah misalnya nih kayak kemarin kan sempat ramai ada iya, aku lihat YouTuber tuh. kita Iya. yang nikahnya itu benar-benar Nikahnya sederhana di KUA gitu, nggak- gitu gratis kan, gitu kan. simple Iya. banget. Itu karena orang tuanya juga udah tahu bahwa mendingan duitnya buat beli rumah, bener gitu. Bener, Nah, tapi jika misalnya kondisinya memang adat atau keluarga yang memaksa, ya ini memang harus banyak kompromi sih sebenarnya. Harus banyak kompromi, mau dahuluin yang mana nih, apalagi dengan budget yang terbatas. Tapi teman-teman, kalau misalnya mau langsung dua-duanya bisa aja. Tapi dengan konsekuensi tambahan, yaitu harus menambah penghasilan gitu. Misalnya kalau misalnya kita freelancer gitu ya kan, kalau Ode sama gue kan jatuhnya freelancer ya. Itu emang kita terus gila-gilaan banget tuh. Satu Iya, tahun iya, tuh iya. kerjanya udah Banting kayak tulang. banting tulang, kerja pagi pulang malam dan sampai pagi lagi Simatupang gitu. ya, siang malam tunggu panggilan. Gitu kan. Emang harus kayak gitu, ada konsekuensi lebih ketika kita pengen punya dua tujuan besar yang tidak bisa dikompromikan gitu. Kalau tadi udah bilang kalau cewek mendingan punya rumah apa nunggu suami. Girls di luar sana nih gitu ya. Kalau misalnya kalian apalagi kalau misalnya
fresh grade. Mungkin kadang-kadang kita berpikir nanti kalau merit bakalan ketemu sama pangeran berkuda putih gitu ya, terus langsung dibawa ke istana gitu ya. Sayangnya itu kadang-kadang ceritanya hanya ada di dongeng ya nggak sih? Fable aja sebenarnya. Kenyataannya tuh hidup kadang-kadang pahit gitu kan. Jadi emang lebih enak sebenarnya kalaupun kita perempuan, nggak ada salahnya juga sih untuk punya aset investasi. Toh nanti itu akan bisa dipakai untuk penambahan biaya pernikahan mungkin dengan dia dikontrakkan misalnya punya, toh nggak boleh juga sebenarnya bukan nggak boleh ya, maksudnya itu adalah hak rumah, itu haknya dia penuh gitu loh, bukan hak suaminya kalau nanti kelak dia menikah. Oke, aku ralat ya, perempuan juga boleh. Dia jadi kepikiran nih, dia juga bisa dibantu nih nanti. Iya, benar-benar. Bisa dikontrakin ya. Iya bisa dikontrakin. Aku boleh nambah jawaban satu nggak? Boleh. Boleh. Sebenarnya waktu baca di Instagram soal yang rumah untuk traveler, gue tuh langsung mikir loh, beneran gimana rumah hunian yang cocok banget buat traveler gitu ya. Satu, cari hunian yang bisa buat dikontrakin atau disewakan. Minggu, 2 minggu, atau bisa sebulan, 2 bulan. Kepikiran sih. Kayak sekarang banyak juga platform yang bisa jadi sarana buat nyewain rumah Ya, kan. Aplikasi-aplikasi kayak gitu. Dan kalau misalnya tadi kayak Ode juga bilang kan, kalau dari Bali ada handicraft yang khas gitu ya. Kenapa enggak misalnya nanti punya long term goals menjadikan rumah tersebut sebagai kayak museum gitu loh. Maksudnya traveler kalau misalnya memang menjadikan ini sebagai sumber pendapatan, kenapa nggak sekalian aja kalau memang kita jadi punya galeri gitu iya ya? jadi galeri gitu iya ya. sih, bener. Jadi benar-benar tuh hunian satu kalau memang kita lagi keluar bisa disewakan, dikontrakkan atau jadi duit gitu ya. Ada nih salah satu temen gitu ya, itu dia bikin rumahnya tuh kece banget gitu ya, kece banget, Instagramable. Jadi bisa dipakai buat pre-wedding, jadi dia nggak ada pun is okay, jadi pemasukan lagi, dapat pemasukan, disewakan harian pula gitu kan, per jam-jaman gitu. Duh, seru banget di pembahasan Seru kita banget, kali ini. seru banget. Masih banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, tapi waktu kita nggak cukup kali ini. Thank you banget buat sama-sama, Ode, buat Mbak terima Kiki, kasih dan property Mel, people. Yes. Dan Mel, itu dia episode Special Monday kita kali ini. Dan untuk kalian yang pertanyaannya terpilih di episode kali ini, selamat kalian mendapatkan hadiah spesial dari Rumah 123.com. Kita nggak dapet nih yang jawab pertanyaan, nggak dapet. Yang menang nggak dapat. Dan buat yang udah jawab pertanyaan, terima kasih. Makasih doang. Kalau gitu gue Nisha, ada Ode, ada Bakau Kabus. Pamit dulu, see you on Monday. Bye bye. See you guys. Thank you. Assalamualaikum.